Jadi gue hari ini kita ke rumah sakit bersama suami dan gue mau ngecek keadaan gue baik-baik aja, terus napas gue juga baik, cuma agak depresi aja. Jadi itu yang bikin rasa dunia tuh nggak bisa napas. Terus tapi pengecapan gue oke, rasa lapar gue juga ada, penciuman gue ada, tadi pagi sempat hilang dan gue sempat panik. Tapi thank you banget kepada Suster Ina yang udah swab gue, yang udah jadi influencer gue bahwa nanti akan balik gitu. Akhirnya gue auto bangun dari tempat tidur, terus gue cium saus. Pertama tuh gue cium saus dan gue bisa nyium dong, ajaib. Terus gue ganti minyak kayu putih. Gue dapet minyak kayu putih itu dia dari mana ini ya, dari Namler Buru, dari Namlea dari Buru, dan berhasil semuanya, top banget. Dan gue bakalan minta lagi ke Om Ibas sebagai produsennya, nggak produsin sih, Allah yang produsenin, cuma dia yang ngasih ke kita. Gue akan minta lagi. Itu top banget minyak kayu putihnya sampai sekarang. Dari hari gue kayaknya gue terisolasi nah COVID itu, gue terus pakai itu ya, lumayan bantu banget. Jadi penciuman gue nggak hilang, gue nggak ada batuk, gue nggak ada flu, gue nggak ada demam, gue nggak ada pegal-pegal, linu, pusing. Setelah gue tahu gue COVID, gue baru terasa pusing tadi malam. Mungkin karena serasa dunia runtuh aja sih. Yang tadinya gue survive, gue bakalan gue nggak kena, tapi ya ternyata Allah sayang sama gue. See you, gue perjalanan ke Jakarta. Yes, semangat, pejuang COVID, pejuang negatif. Gue bersama suami gue cuma batuk doang kendalanya. Semoga seminggu kita bisa bebas, terus kita bisa jalan-jalan dan jadi sarjana COVID. Jadi Hermi Susilawati AMD S COVID. Jadi hari ini itu tadi gue udah menempuh jalanan dari Cibinong ke rumah sakit Kemhan Suyoto. Terus gue kan sama suami gue, tapi gue dipisah. Gue di Bangsal B, laki gue tadi di Bangsal apa ya, suami saya maaf, di Bangsal apa ya, lupa. Kenapa kita dipisah? Gue juga bingung, padahal kan gue COVID ya, dari antigennya. Tapi tadi informasi perawatnya gue negatif COVID. Jadi antigennya itu belum tentu, karena dari swab antigen itu berbagai virus yang masuk gitu. Jadi bukan berarti COVID, dan yang menentukannya itu yaitu PCR-nya. PCR tadi pagi gue dibilangnya negatif, dan gue dimasukin di Bangsal B ini sendirian. Gue berharap sih tadinya bisa nemenin suami gue, karena kita sama-sama positif gitu. Suami gue batuk dan dia itu kalau nggak ada gue ngedown. Tadi sempat nanya juga, kenapa sih pengen cepet-cepet pulang gitu. Karena gue semangat banget. Gue sebenarnya sih stres juga, tapi kan gue gimana caranya menghibur diri. Jadi gue nyanyi-nyanyi lah, gue nonton Korea lah, gue bercanda sama suster lah pada saat gue di tenda transisi lah gue dari IGD ke tenda. Gue seneng bercampur sedih gitu ya. Gue gimana nasib suami gue, apa-apa kan selama ini gue yang layanin gitu. Terus dari makan, minum, obat, ngasih semangat tuh gue terus gitu. Terus berharap sih baik-baik aja, karena yang dia rasain cuma batuknya itu yang nggak tahan gitu. Semoga sih cepat berlalu gitu itu batuknya. CT-nya 2897 gitu kan, harusnya itu 35, kalau nggak salah 35 itu sudah, jadi si COVID-nya itu tidak berbahaya dengan segitu. Sekarang gue kehabisan pulsa, kuota, gue bingung. Itu semua harus lewat telepon, mau nelpon suster, mau butuh apa-apa gitu jadi telepon. Aduh, gue berharap ada perawat yang masuk, terus gue bisa
minta beliin kuota gitu. Gue juga gambut mau ngapain. Jadi di sini itu nih, begini nih kamar gue udah terpasang. Suster, thank you. Gue Emi TV. Suster siapa? Suster Selvia. Selvia. Alhamdulillah kami juga ikut senang kalau semua pasien-pasien di sini juga negatif. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Semangat Ibu. Semangat. Thank you yang udah nih tiap pagi sama siang sampai sore itu kerjaannya begini terus tensi. Gue sempet ngalamin yang namanya tensi darah tinggi karena benar-benar shock. Nggak nyangka gue bakal kena covid karena gue tuh orangnya protect banget. Kemana-mana juga gue selalu pakai hand sanitizer, nggak pernah lepas tuh namanya masker. Paling cerewet, tapi ya apa boleh dikata Allah sayang sama gue dikasih juga gitu covid ini. Ini gue lagi di tensi, lagi di alsurasi ini. Intinya mah yang di luar sana ya suster ya, tetap prokes ya, bener-bener ya. Hai, balik lagi bersama Emi TV. Pucet banget ya, nggak apa-apa deh. Jadi gue masih di Bangsal B. Tadi gue PCR kedua dan hasilnya katanya nanti sore. Kalau gue negatif gue balik karena gue PDP katanya dari rumah sakit sini. Rasanya itu gue kayak ujian, kayak skripsi gitu, masuk terus nggak tahu deh bakal lulus apa enggak. Terus gue mau cerita nih, jadi kalau orang covid itu kan katanya nggak doyan makan, mual, pusing, segala lupa. Tapi kalau yang gue alami itu gue masih punya rasa lapar dan makanan itu ya masih enak gitu, masih bisa ngebedain lah gue antara makanan enak apa enggak. Terbukti makanan rumah sakit di sini ya standar rumah sakit lah, walaupun lauknya top banget deh, thank you banget. Lauknya itu full, serba dua, ayam, daging gitu, buah, sayur gitu. Terus cemilan, ada cemilan juga. Cuma yang gue rasa itu terus malam itu gue pesen McD dan itu enak banget. Jadi gue bisa merasakan gitu antara makanan enak sama yang gak enak. Terus itu gue hawanya itu gue ngantuk. Mungkin jenuh kali ya hari ini. Rasa lapar gue juga masih terasa, penciuman gue juga masih terasa. Cuma ya begitulah namanya pasien. Jadi gue mau bilang, mungkin gue pasien teraneh yang pernah dialami kali ya, karena yang gue rasain itu gue masih doyan makan. Itu gue nggak tahu itu bawaan gue lahir atau gue pasien pertama. Tapi kata temen gue yang udah sarjana duluan tuh si Mr. J, si Fireman ya, itu dia bilang ya gitu deh. Gue yang aneh karena doyan makan dan gue ngerasa ngantuk aja di sini gitu loh. Oke, thank you. Hai, bertemu dengan Emi TV. Hari ini gue masuk Bangsal B kalau nggak salah ya. Gue berjuang covid buat negatif, dan ya doain gue baik-baik aja ya. Susternya baik-baik, pokoknya jaga imun. Gue ngambil darah untuk terakhir dengan suster Suster Ratna. Dia baik banget, masih single loh. Jadi nanti kalau yang mau tahu ibunya ini ya. Ini TikTok ya. Ini ya, komen di Emi TV ya. Udah ya, Bu. Oke, thank you ya suster.